Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kita semua pada hari ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam agenda mentoring UAS untuk mata kuliah ekonomi manajerial pada sore hari ini. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Silvi selaku mentor pada sore hari ini yang mana beliau telah menyempatkan kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, fun fact, Teh Silvi ini juga selalu ada gitu ya, selalu mengisi mentor-mentor pada mentoring sebelumnya gitu ya. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Teh Silvi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ratu, aku dari MSO, dari Divisi Academic Student and Development, selaku penanggung jawab dan juga moderator pada mentoring kali ini gitu ya. Nah, aku juga mau mengingatkan ya teman-teman, sama gitu ya seperti mentoring pada sebelum-sebelumnya, baik online maupun offline, nanti di akhir sesi kita akan ada pengisian absensi dan juga kuesioner. Jadi diharapkan teman-teman dapat bergabung sampai sesi akhir nanti ya. Dan juga aku mau ingatkan buat teman-teman semuanya, kita ini di sini sifatnya sharing ya, bentuknya sharing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, feel free boleh langsung raise hand atau open mic dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan, tanyakan aja gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja kepada pemateriannya. Untuk Teh Silvi, saya persilakan. Oke, makasih Ratu. Suara saya kedengaran jelas nggak? Terdengar teh. Oke, langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, mungkin tadi juga udah disinggung sama Ratu, jadi kita di sini sering aja. Jadi kalau misalnya nanti saat pembahasan aku tuh ada yang belibet ataupun ada yang salah perhitungannya, ataupun kalian mau menambahkan atau menyanggah penjelasan aku, boleh banget ya langsung aja open mic-nya. Oke, langsung mulai aja mungkin ya. Nah, karena kan di ini soal tahun kemarin ekonomi manajerial tahun 2023 ada 3 soal nih. Nah, eh yang 2 soalnya itu soal teori gitu. Nah, kalau buat ini mah aku serahin aja ke kalian untuk baca-baca buku gitu sebelum mulainya UAS gitu. Nah, di sini mah aku bakalan ngejelasin doang yang nomor 3 ini, yang tentang perhitungannya gitu, yang ada hitungannya. Langsung aja ya teman-teman. Untuk nomor 3 ini, soalnya perusahaan Omega memproduksi pakaian yang dijual langsung ke konsumen dan toko. Fungsi permintaan untuk produk tersebut itu bagi konsumen atau pasar satu dan toko untuk pasar 2. Secara berturut-turut adalah untuk pasar satu itu Q1 sama dengan 100 dikurangi 2P1. Lalu untuk pasar 2, Q2-nya sama dengan 50 dikurangi 0,5 P2. Sedangkan untuk total biaya produksinya adalah TC sama dengan 900 ditambah 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. Dengan menggunakan diskriminasi harga berderajat ketiga, maka tentukan untuk poin A itu tingkat output terbaik agar dapat memaksimumkan total laba. Lalu untuk poin B, harga dan total pendapatan perusahaan di setiap pasar. Dan untuk poin C, total laba untuk kedua pasar. Nah, itu soalnya ya ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Oke, nah di sini pertama-tama kita biasa menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal itu yang pertama ada Q1 yaitu 100 dikurangi 2P1, lalu Q2 yaitu 50 dikurangi 0,5P2 dan TC-nya 900 ditambah 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat.
Oke, yang pertama ditanyain itu tingkat output terbaik agar dapat memaksimumkan total labanya. Nah, kita tulis lagi nih yang ini yang Q1, Q2 ini ke sini. Nah, terus di total dijumlahin. Jadi didapatlah totalnya itu 150 dikurangi 2,5 P. Jadi kenapa ini nggak pakai P1 atau 2? Karena kan udah total ya. Q1 ditambah Q2 sama dengan Q total. Jadi ini hasilnya ya. Nah, kalau ini dari mana nih? Ini didapat dari fungsi Q ini kita bisa mengubahnya menjadi fungsi P. Dari fungsi barang, kita bisa mengubahnya menjadi harga yang dinotasikan dengan P. Gimana cara ngerubahnya? Nah, ngerubahnya pakai rumus yang ini. Fungsi barang itu QD sama dengan min AP plus B. A-nya sebagai gradien dan B-nya sebagai konstanta. Nah, kalau kita pengen ngubah nih dari Q ke P gitu. Nah, tinggal pakai rumus yang ini, yang fungsi harga. PD itu sama dengan negatif 1/A Q ditambah B per A. Nah, jadi si ini yang ada apa yang ada minan ini disebutnya konstanta, sementara yang nggak punya koefisien itu namanya gradien. Nah, dari sini coba kalian eh, boleh hitung sendiri gitu. Kalau Q1 sama dengan 100 min 2P1, kalau dirubah ke P itu jadi 50 min 0,5 Q1. Paham nggak? Sampai sini dulu deh. Atau kurang ya? Kurang dimengerti mungkin ya. Nah, ini tuh teman-teman kalau ini kan eh Q1 sama dengan 100 dikurangi 2P1. Ntar aku coba ini copy dulu ke sini ya. Nah, nah, ini tuh kan Q1 sama dengan 100 min 2P1. Dari Q ini tuh bentuknya, nah ini tuh si yang 100 ini disebut B. Kalau di sini namanya konstan yang nggak ada hurufnya itu namanya konstanta, angka yang berdiri sendiri gitu. Terus min 2P. Min 2P1 ini yang min AP atau gradiennya kita rubah ke sini. Jadi berarti kalau misalnya dirubah ke fungsi harga, PD itu sama dengan min 1 per A-nya coba yang mana? A-nya 2, 100. 2. Jadi si B ini yang konstanta. Konstanta tuh angka yang nggak ada inian, nggak ada huruf. Jadi ini tuh PD itu sama dengan min 1 per A. A-nya itu yaitu 2. Dalam hal ini sebagai gradien. Q-nya kita tulis lagi. Plus B. B-nya itu konstanta. Berarti konstantanya berapa kalau di ini Q1? 100. 100. Iya, 100. Nah, plus B 100 dibagi A. A-nya yaitu 2 itu. Nah, berarti tadi tuh kita dapat min 1/2 Q ditambah 100/2. Jadi, 1/2 itu kan bisa kalau didesimalin 0,5 ya. Jadi, min 0,5 Q ditambah 100 dibagi 2, 50. Nah, jadi gitu cara ngitung ini teman-teman. Buat ngitung yang P1 ini. Dari Q kita rubah ke P, didapatlah hasil ini. Sampai sini dapat dipahami nggak? Paham. Oke, nah begitu juga untuk Q2 kita rubah dulu ke P2 ini gitu. Jadi dari Q fungsinya kita rubah ke fungsi harga. Nah, kalau untuk TR ini, TR itu pakai rumus yang P kali Q. Ini mah langsung tinggal masukin aja ya teman-teman untuk P-nya yaitu ini yang dipakai 50 min 0,5 Q1 dikali dengan Q-nya sendiri gitu. Didapatlah untuk fungsi TR1 yaitu 50 Q1
50 dikali Ki, yaitu 50 Ki 1, dikurangi 0,5 Ki dikali Ki, 0,5 Ki 1 kuadrat. Gitu. Nah, begitu juga untuk TR yang kedua, ini sama ya rumusnya P kali Ki. Nah, dari fungsi Ki di atas, yang ini ya, yang Ki total ini, dapat diubah menjadi inverse demand function, menjadi seperti berikut. Nah, dari yang ini kan 150 dikurangi 2,5 P. Sama, kita juga rubah jadi P, pakai rumus yang ini tadi. Dari 150 min 2,5 P, kita masukkan ke rumus, min 1 per A, A-nya itu 2,5, I ditambah B-nya itu 150, dibagi A, yaitu 2,5. Nah, didapatlah hasil 60 min 0,4 Ki, gitu. Ini didapatnya dari rumus ini ya, teman-teman, sama kayak yang ini, yang di atas ini. Nah, lalu kita butuh TR-nya juga nih. TR-nya itu P kali Ki. Nah, kan ini, jadi kalau ini mah, kita TR1 ini mah, kita pengennya masing-masing gitu. Kalau Ki 1 berapa nih TR1-nya gitu. Kalau Ki 2 berapa nih TR2-nya. Nah, kalau ini secara keseluruhan TR total gitu. P kali Ki yaitu P-nya 60 dikurangi 0,4 Ki dikali dengan Ki-nya sendiri. 60 dikali Ki, 60 Ki, 0,4 Ki dikali Ki sama dengan eh, negatif 0,4 Ki kuadrat. Nah, kalau ini dari mana nih MR? MR itu turunan dari TR. Turunan itu gimana? Nah, kalau turunan itu kalau misalnya punya, kan ini TR-nya 60 Ki min 0,4 Ki kuadrat ya. Kalau misalnya dia punya, ini nih punya apa? Punya variabel satu, yaitu si Ki ini. Jadi kita ngambilnya angkanya doang. Terus kalau misalnya ini ada kuadratnya nih, tinggal kita kali 2 kali 0,4. Jadi sama dengan 0,8 Ki. Ki-nya ini kan asalnya pangkat 2. 2 dikurangi 1. Berarti ini tuh kalau ditulis mah ada di sini tuh 0,8 Ki 2 min 1. 2 min 1 berarti 1 ya. Nah, itu tuh gak usah ditulis ya kalau di sini mah. Jadi didapatlah hasil 60 dikurangi 0,8 Ki gitu. Paham ya untuk turunan dari TR ini. Untuk turunan dari TR disebutnya MR. Nah, untuk memaksimalkan laba kan kita itu untuk poin A ini tingkat output terbaik agar dapat memaksimumkan total laba. Nah, syarat untuk maksimalkan laba itu yaitu MR sama dengan MC. Kalau MC kita dapatnya dari mana nih? Kalau MC turunan dari TC. TC itu kita ada tadi di soal ya. TCI-nya itu 900 ditambah 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. Nah, kalau TC ini kan MC ini merupakan turunan dari TC. Berarti turunannya itu, nah kalau kan ini 900, 900 ini turunannya nggak ada, jadi nggak usah ditulis gitu. Terus kalau MC ini, jadi didapatlah hasil MC-nya 10 ditambah 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 I. Jadi gitu ya teman-teman untuk mencari MR yang merupakan turunan dari TR dan untuk mencari MC yang merupakan turunan dari TC. Nah, syarat untuk memaksimalkan laba tadi itu MR sama dengan MC. Kita langsung masukkan aja ke rumus MR sama dengan MC, masukin angkanya. Untuk MR itu 60 dikurangi 0,8 Ki, dan untuk MC-nya yaitu ini 10 ditambah 0,2 Ki. Nah, ini kita tinggal cari Ki-nya, didapatlah hasil Ki-nya itu 50. Jadi, untuk poin A ini, tingkat output terbaik agar dapat memaksimumkan total laba adalah 50 unit. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau langsung lanjut aja?
Aman mungkinnya kita langsung lanjut ke poin B. Untuk poin B ini kita disuruh mencari harga dan total pendapatan perusahaan di setiap pasar. Nah, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu tingkat output masing-masing pasar itu berapa gitu, dengan menghitung MC dan MR dari masing-masing pasar. MC-nya kita sudah tadi ketahui ya, 10 ditambah 0,2 Ki. Yang ini MC-nya 10 ditambah 0,2 Ki. Karena kita udah dapat Ki, Ki-nya tadi 50 ya, Ki-nya sama dengan 50, jadi langsung masukin aja ke rumus 10 ditambah 0,2 Ki-nya yaitu 50. Didapatlah MC-nya 20. Nah, terus kita tuh udah nih dapat MC-nya. Kita cari MR masing-masing pasar. Tadi TR1, nah di sini nih gunanya buat TR1, TR2. Kan tadi TR yang total ini kita butuh di sini ya, butuh di untuk poin A, untuk perhitungan poin A. Nah, untuk yang tadi, yang ini yang di poin A ini kita menghitung TR1, TR2 itu untuk apa? Untuk ini, untuk poin B, yang harga dan total pendapatan. Nah, untuk TR1 kan P kali Q ya. 50, rumusnya itu 50 dikurangi 0,5. 50 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat. MR itu kan turunan dari TR. Berarti turunannya 50 dikurangi 2 kali 0,5 Q. Berarti 1. Ini, itu tuh kalau ditulis mah 1 ya. 1. Nah, begitu juga untuk TR2. Untuk TR2 ini kita masukin dulu ke rumus, yaitu didapat 100 Q1 dikurangi 2 Q2 kuadrat. Nah, untuk turunannya berarti MR2 berarti 100 dikurangi, ini yang pangkat ini dikali 2 berarti 4, 4 Q2. Jadi MR2-nya 100 dikurangi 4 Q2. Nah, setelah mengetahui nilai MC dan MR masing-masing pasar, dapat menghitung tingkat penjualan. Untuk menghitung tingkat penjualannya itu rumusnya MR sama dengan MC. Nah, karena kita carinya untuk masing-masing pasar ya, berarti MR1 sama dengan MC dan MR2 sama dengan MC. Langsung masukin kita ke rumus nih. MR1. MR1 tuh 50 min Q1. Nah, langsung masukin ke rumus, didapatlah Q1-nya 30 unit. MC-nya 20 kan ya tadi, udah diketahui. Nah ini, MC-nya kita udah ketahui 20. Jadi MR1 50 dikurangi Q1 sama dengan 20. Nah, kita langsung hitung aja, dapat Q1-nya itu 30 unit. Untuk MR2, rumusnya itu 100 min 4 Q2. Sama dengan MC, MC-nya yaitu 20, didapatlah Q2-nya 20 unit. Lalu untuk penentuan harga dari setiap pasar. Nah, kita membutuhkan ini dari yang poin A yang tadi kita ngitung yang ini nih. Yang dari bentuk fungsi barang ke fungsi harga. Yang ini kita bisa gunakan di poin B. Nah, poin B yang ini kan rumusnya itu P1 sama dengan 50 dikurangi 0,5 Q1. Q1-nya langsung kita masukin aja, ini 30 unit. Jadi didapatlah harga untuk pasar 1 itu 35 satuan uang. Nah, untuk P2 rumusnya dari yang tadi poin A itu 100 dikurangi 2 Q2. 100 dikurangi 2, Q2-nya berapa? Q2-nya 20 unit. Jadi 100 dikurangi 2 kali 20. 2 kali 20 berarti 40. 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Jadi harga untuk pasar 2 itu 60 satuan uang. Nah, kita bisa ambil kesimpulan sementara untuk ini. Jadi harga untuk pasar 1 adalah 35 satuan uang dan harga untuk pasar 2 adalah 60 satuan uang. Kita udah dapat nih harganya. Nah, kita tinggal menghitung, tadi itu diminta di poin B itu total sama pendapatan ya.
Total pendapatan itu kan total revenue. TR-nya tadi kita udah ada apa rumusnya? P dikali Q. Untuk masing-masing pasar berarti untuk TR1 P1 kali Q1 dan untuk TR2 P2 kali Q2. Kita tadi udah dapat semuanya ya. P1-nya 35, yang ini kali Q1-nya 30. Berarti 35 kali 30 sama dengan 1050 satuan uang untuk pasar 1. Nah, untuk pasar 2, TR2 sama dengan P2 kali Q2. P2-nya 60, Q2-nya 20. Jadi, total pendapatan untuk pasar 2 itu 1.200. Nah, untuk total pendapatan yang secara keseluruhan dari TR1 maupun TR2, kita tinggal tambahin TR1 ditambah TR2, jadi 1050 ditambah dengan 1.200, sama dengan 2.250. Nah, jadi dengan menggunakan diskriminasi harga berderajat ketiga, total pendapatan perusahaan Omega adalah 2.250 satuan uang. Oh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke poin C. Maaf, Ya, boleh diulang nggak yang 30 sama 20 unit? Yang B di akhir. 30 sama 20. Oh, ini. Nah, ya. Ini. Oke. Gimana ya biar diisi penulisan akunnya. Nah, biar biar nggak pusing. Nah, jadi gini tuh. Buat yang 20 sama 30 ini. Nah, kan kita mau cari dasar. Kita mencarinya dengan MR, rumus MR sama dengan MC. Dari masing-masing pasar berarti kita menggunakan MR1 untuk pasar 1 dan MR2 untuk pasar 2. Kalau MC-nya ini sama ya. Jadi kita menggunakan MC yang sudah kita hitung tadi di sini. MC-nya itu sebesar 20. Untuk MR1 sama dengan MC. Nah, MR-nya kita udah dapat tadi, udah kita hitung dari turunan TR1. MR1-nya itu 50 dikurangi Q1. Kita langsung masukin ke sini, ke persamaan. MR1-nya 50 min Q1, MC-nya 20. Nah, berarti 50 min Q1 sama dengan 20. Min Q1 sama dengan, kalau dipindahin mah ini teh, min 50 min 20. Oh, enggak. Dipindahin jadi min 50. Ini kan positif, kalau pindah ke kanan jadi negatif gitu. Nah, ini asalnya min Q1. Min Q1 sama dengan min 30. Karena kita butuhnya Q1, berarti kita tinggal bagi aja ini. Jadi yang ini hilang, negatifnya yang ini juga hilang gitu. Jadi kita ulang ya dari awal, MR1 sama dengan MC. MR1-nya kita dapat tadi udah dihitung, 50 dikurangi Q1 sama dengan MC-nya yaitu 20. Nah, kita pengen nyari Q-nya. Q-nya berarti kita tinggal kurangin aja. Ini 20 dikurangi, ini 50 pindah ke ruas kanan. Jadi didapatlah min Q1 sama dengan min 30. Kita pengennya Q1, jadi Q1-nya sama dengan 30 unit. Gitu. Paham gak sampai situ? Paham, Teh. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke poin C? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ya ke poin C. Untuk poin C ini kita diminta untuk menghitung total laba untuk kedua pasar. Berarti
total laba dari pasar 1 dan pasar 2. Total laba itu rumusnya apa sih? Total laba itu rumusnya TR dikurangi TC. Total laba itu total revenue atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan gitu. Nah, TR-nya kita tadi udah dapat dari poin ini nih, poin B sebesar 2.250 satuan uang. TC-nya, TC kita punya di soal 900 ditambah 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. Nah, ini kita langsung masukin aja ke rumus. Tadi Ki-nya untuk Ki yang pertama itu, yang Ki total itu 50 kan ya. Ada tadi di ini. Nah, ini. Ki untuk poin A itu untuk memaksimumkan total laba yaitu 50 unit. Kita bisa langsung masukkan ke rumus TC. 900 ditambah 10 Ki, Ki-nya yaitu 50, ditambah 0,1 Ki, Ki-nya 50 dikuadratkan. Didapatlah hasil untuk TC yaitu 1.650. Nah, total laba itu kan rumusnya total revenue atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya atau TC. Kita langsung masukin aja 2.250 dikurangi 1.650. Jadi total labanya itu 600 satuan uang. Nah, jadi dengan menggunakan diskriminasi harga berderajat ketiga, maka total laba perusahaan adalah 600 satuan uang gitu. Nah, itu mungkin teman-teman buat pembahasan soal nomor 3 ekonomi manajerial. So, kalau mau ada yang ditanyain boleh banget. Langsung aja on mic ya. Benar ini gak ada yang mau ditanyain? Soalnya di sini itu kan cuman 3 ya. Nah, yang 2 soal teori gitu. Jadi itu mah aku serahin ke kalian aja. Nah, jadi kita cuman bahas satu soal dengan 3 poin gitu. Lumayan gampang lah ya, tapi ini tuh harus teliti banget teman-teman. Terutama buat yang turunan-turunannya. Atau yang ini nih, yang mengubah dari fungsi barang menjadi fungsi harga gitu. Ini nggak ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, aku serahin ke Ratu lagi deh. Oke, baik teman-teman. Itu ada yang nanya nih teh di kolom chat. Katanya mau lihat ulang pembahasan nomor 2. Lihat aja sih teh tadi perhitungannya. Cina. Usah dijelasin gitu. Untuk pembahasan poin B ya. Poin B, oke. Nah ini. Ini lumayan panjang ya teman-teman untuk poin B ini. Nah, jadi ini teman-teman mau dijelasin nggak? Jelasin lah ya. Jadi untuk mencari harga dan total pendapatan perusahaan di setiap pasar. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tingkat output masing-masing pasar dengan menghitung MC dan MR masing-masing pasar. MC-nya kita sudah diketahui tadi dari rumus TC ini yang ada di soal. Turunan dari TC. Jadi 10 ditambah 0,2 Ki.
Q-nya kita sudah dapat tadi 50. Jadi tinggal masukin aja ke rumus 10 ditambah 0,2 Q. Q-nya 50, dapatlah hasil MC-nya yaitu 20. Nah, karena kita harus menghitung MR masing-masing pasar, berarti kita menggunakan TR masing-masing pasar juga. TR masing-masing pasar kita tadi udah dapat dari perhitungan yang poin A. Yang poin ini, TR 1 sama dengan P dikali Q. P-nya kita pakai yang ini, dikalikan dengan Q itu sendiri. Jadi didapatlah hasil 50 Q 1 dikurangi 0,5 Q pangkat 2 atau Q kuadrat. Nah, karena udah dapat nih MR-nya, TR satunya 50 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat, kita turunin. Jadi didapatlah fungsi MR. MR satunya jadinya 50 dikurangi Q 1. Q 1 itu maksudnya untuk pasar 1 ya. Nah, untuk TR2-nya, kita dapat rumus tadi itu 100 Q 1 dikurangi 2 Q 2 pangkat 2. Jadi, awas nih penulisan ini teman-teman, 2 Q 2 gitu. 2 Q 2 pangkat 2, beda gitu ya. Untuk MR2 merupakan turunan dari TR2, 100 dikurangi. Ini yang pangkat ini kita kalikan ke koefisiennya, berarti 2. 2 kali 2 berarti 4. 4 Q 2. Nah, kita udah dapat MR1 sama MR2. Jadi, kita menghitung tingkat penjualan selanjutnya itu dengan rumus MR sama dengan MC. Jadi, MR1 sama dengan MC, kita masukin ke rumus 50 dikurangi Q1 sama dengan MC-nya yaitu 20. Nah, ini kita tinggal hitung aja, didapatlah nilai Q1-nya sama dengan 30 unit. Nah, begitu juga untuk MR2. MR2 sama dengan MC. Untuk MR2 rumusnya yaitu 100 min 4 Q2 sama dengan MC-nya yaitu 20. Nah, didapatlah hasil Q2-nya itu 20 unit. Nah, kalau udah diketahui Q1 sama Q2-nya berapa, kita mencari harganya P1 maupun P2. Harga untuk di pasar 1 dan harga untuk di pasar 2. Menggunakan rumus yang mana? Rumus yang tadi udah kita hitung di yang poin A. Yang poin ini. Tadi kan asalnya Q1 ya, berbentuk Q, bentuk fungsi barang, yaitu Q. Kita rubah ke fungsi harga, ke P. Nah, ini kita dapat P, P1 sama dengan 50 dikurangi 0,5 Q1. Kita udah dapat Q1 maupun Q2-nya. Langsung aja kita masukin ke rumus P1 ini, P1 maupun P2. P1 itu rumusnya 50 dikurangi 0,5 Q1. Q1-nya kita tadi udah dapat yaitu 30 unit. Langsung masukin aja ke rumus, jadi harga untuk pasar 1 yaitu 35. Nah, untuk P2 rumusnya 100 dikurangi 2 Q2. 100 dikurangi 2, Q2-nya berapa? Q2-nya 20. Jadi didapatlah harga untuk pasar 2 yaitu 60. Jadi harga masing-masing pasar itu untuk pasar 1 yaitu 35 satuan uang dan untuk pasar 2 yaitu 60 satuan uang. Nah, udah dapat nih harganya, harga setiap pasar. Lalu kita diminta juga total pendapatan perusahaan dari setiap pasar. Nah, ini langsung aja kita total pendapatan itu kan rumusnya TR ya. TR sama dengan P kali Q. Kita udah dapat dua-duanya. P udah dapat, untuk harganya itu udah dapat, untuk Q-nya juga tingkat outputnya juga kita udah dapat gitu. P-nya untuk P1 35, P2 60, Q1 30, dan Q2 20 unit. Langsung kita masukin aja ke total pendapatan masing-masing pasar. Total pendapatan untuk pasar 1 atau TR1, jadi P1 dikali Q1. P1-nya 35, Q1-nya 30. Dapat hasil 1050. Nah, untuk TR2,
pakai rumus untuk pasar 2 ya, ini total pendapatan untuk pasar kedua. Berarti P2 dikali Q2. P2-nya udah dapat 60, Q2-nya 20. Jadi didapatlah hasil total pendapatan untuk pasar 2 itu 1.200. Nah, kalau untuk total pendapatan secara keseluruhan, berarti kita tinggal tambahin aja total pendapatan pasar satu sama total pendapatan pasar 2. TR1 ditambah TR2. Jadi 1.050 ditambah 1.200. Didapatlah total pendapatan untuk pasar itu, untuk perusahaan dari kedua pasar, yaitu yaitu pasar satu dan pasar 2 yaitu 2.250. Tuh. Cukup jelas gak untuk pembahasan B? Kalau udah mungkin aku serahin ke Ratu deh. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Oke teman-teman, apa ada yang mau nanya lagi? Boleh ya, ditanyain aja soalnya waktunya masih banyak kita sampai jam 5. Kalau misalnya sudah cukup jelas, eh, ditutup aja teh, nggak apa-apa. Oke, mungkin udah jelas ya teman-teman. Nah, kalau nanti misalnya ada pertanyaan gimana nih kalau misalnya eh, si TC ini begitu sampai sini nih, yang 900 ditambah 10 ki. Berarti gimana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Berarti kita cari MC-nya. Ceritanya kita cari MC. MC itu turunan dari TC. Berarti berapa? Kalau misalnya si ininya nggak ada. Berarti MC-nya ada yang bisa jawab? 10. Iya, betul. Mungkin udah pada ngerti ya. Aku cuma mau mastiin itu aja. Untuk MC-nya yang merupakan turunan dari TC berarti 10 gitu. Nah, untuk yang perhitungan ini udah aman lah mungkin ya. Jadi ini tapi sekalian nanti kebalik gitu. Buat gradien itu yang ada ininya, yang ada hurufan, yang ada apa? Koefisien berarti yang ada variabelnya. Sedangkan untuk konstanta itu angka yang cuman angka doang gitu, nggak angka yang berdiri sendiri gitu, yang nggak ada koefisien, yang nggak ada variabel, maaf, yang nggak ada variabelnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini kasusnya berarti 100 gitu. Kalau untuk Q2 berarti 50 gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. eh Mungkin itu aja penjelasan dari aku. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain di luar mentoring kali ini boleh banget ke Ratu aja dulu gitu. Nanti mungkin di Ratu sama Ratu diarahin gitu ke aku. Nah mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian nanti UASnya berjalan lancar gitu, khususnya untuk ekonomi manajerial. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih juga Teh Silvi. Nah, tadi juga karena gak ada yang mau bertanya ya, jadi Teh Silvi yang nanya, Teh Silvi juga yang nge-make sure kalau misalnya kita tuh benar-benar paham gitu ya tentang teknisan cara ngejawabnya, kalau misalnya soalnya bentuknya kayak gini, kayak gimana, kalau misalnya kayak gini, kayak gimana. Nah, oke, baik kalau misalnya gak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ngechat aja ya ke aku kalau misalnya di sini malu-malu gitu. Eh, di WA juga boleh. Jangan lupa diisi kuesioner sama absensinya yang ada di kolom chat. Eh,
Ya, gitu aja. Mungkin ya kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, mungkin sesi mentoring pada sore hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga semoga dilancarkan dalam pengerjaan UAS-nya untuk ekonomi manajerial ini. Sukses teman-teman dalam mengerjakan UAS-nya. Sampai jumpa di mentoring berikutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi